Berangkat dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode tahun 2018 sampai tahun 2023 yaitu menjadikan Banyumas yang maju, adil makmur, dan mandiri, yang dijabarkan dalam 8 misi. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas melaksanakan misi nomor 1 yaitu mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik, dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif, dan bermartabat. Visi dan misi dimaksud selanjutnya dijabarkan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKAD. Menjadi 3 program utama yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota, program pengelolaan keuangan daerah, dan program pengelolaan barang milik daerah. Perumusan masalah. Peran aset dalam keuangan daerah di Kabupaten Banyumas masih sangat kecil, dan justru cenderung membebani keuangan daerah, dengan beban operasional dan biaya pemeliharaan yang sangat besar. Lebih dari 3.000 bidang tanah milik pemerintah Banyumas senilai lebih dari 3,1 triliun rupiah. Baru mampu menyumbang pendapatan daerah senilai 6 miliar rupiah di tahun 2019. Dan turun menjadi 4,8 miliar rupiah di tahun 2020. Sementara total keseluruhan pengeluaran aset di tahun 2020 adalah 149,8 miliar rupiah. Artinya jumlah pengeluaran untuk aset 31 kali lipat atau 3.100% lebih besar dari pendapatannya. Kondisi aset tanah masih banyak yang tidak clear and clean yang mengakibatkan belum bisa dilakukan optimalisasi dan pemanfaatan guna meningkatkan pendapatan daerah. Diagnosa organisasi. Dalam melaksanakan tugas pengamanan aset daerah, Subbidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah, pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas dihadapkan pada masalah 1. Kompetensi pengelola barang kurang baik, ditunjukkan dengan banyak kepala OPD selaku pengguna barang, dan petugas pengurus barang tidak mengetahui lokasi tanah yang dikuasai OPD masing-masing. 2. Kurangnya data dukung administrasi tanah, ditunjukkan dengan kondisi tanah milik pemerintah Kabupaten Banyumas yang belum bersertifikat, tidak mempunyai data dukung status kepemilikan. Buku letter C desa tidak cukup memberikan informasi yang lengkap dan valid. 3. Kurangnya kepastian hukum sertifikat tanah, ditunjukkan dengan masih adanya kasus sertifikat ganda atas bidang tanah yang sama. 4. Data yang tersedia masih kurang informatif, ditunjukkan dengan belum tersedianya data dan informasi akurat sebaran tanah milik Pemkab Banyumas, sehingga terkendala dalam hal pengamanan secara fisik, jika hanya mendasarkan pada data naratif tabel. Berdasarkan analisis Leavitt model, komponen utama yang perlu diintervensi adalah komponen tugas. Intervensi tugas yang mungkin bisa dilakukan adalah membuat inovasi berupa penyediaan data dan informasi aset tanah, dengan memetakan lokasi aset tanah, sekaligus mengamankan aset tanah dengan cara pemetaan aset tanah berbasis SIP.